Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Sultana dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Pendidikan Indonesia dengan NIM 2184316. Adanya video ini adalah salah satu pemenuhan dari tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar. Di sini saya akan membahas part 2 atau kelanjutan dari video sebelumnya. Subtema ini menjelaskan tentang jalan kepedihan. Jalan kepedihan diawali dengan kisah pernikahan Sayyidatina Khadijah yang kandas karena meninggalnya sang suami di medan perang. Meskipun dirinya ada di umur 20-an, tetapi pemahamannya tentang anak-anak belum begitu kuat. Beliau masih membutuhkan figur seorang ayah di rumahnya. Meskipun selalu ada untuknya dan anak-anaknya, tetapi di malam hari mereka pasti pulang ke rumah-rumahnya. Apa yang dikhawatirkannya terjadi, anaknya sakit dengan panas yang berkepanjangan, badannya basah kuyup dengan keringat. Beliau menugaskan kemenakannya untuk mencari seorang tabib, namun kemenakannya itu tidak menemukan tabib satupun. Para tabib tersebut sedang berada di Darun Najwa. Beliau sedang memimpin sebuah rapat dan tidak mungkin meninggalkannya. Maisarah dan Khadijah nekat untuk menemui atau mendatangi desa tersebut untuk kesembuhan sang anak. Perjalanan itu penuh dengan kepedihan dan kesedihan, di mana di malam hari keluar banyak orang-orang atau pemabuk-pemabuk yang ada di jalanan. Tapi demi sang anak, beliau rela melewati semua itu. Khadijah tercengang melihat kota Mekah di malam hari. Beliau bertanya kepada Maisarah, "Inikah kota Mekah yang selama ini kita ketahui?" Kedua wanita itu telah menjadi saksi kehidupan yang sangat rusak. Tempat yang siang hari dijadikan tempat beribadah atau berhala-berhala orang-orang Yahudi, kini menjadi tempat maksiat. Beliau sangat kaget melihat keadaan kota tersebut menjadi sangat rusak, di mana banyak pemabuk, pezina, dan perdagangan budak yang bertebaran di sana. Di suatu perjalanan, beliau dicegat oleh salah satu lelaki yang berbadan kekar dan besar dan mendorong atau mencekal tangan Maisarah untuk menyerahkan segala kekayaannya, dan Sayyidatina Khadijah memberikan kekayaannya. Setelah itu beliau berteriak dan alhamdulillah ada seseorang yang mendengar teriakannya. Beliau berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa melakukan perjalanan malam menyusuri jalanan ini akan sangat berbahaya bagi wanita? Memang benar, mereka para lelaki telah melampaui batas dalam perbuatan maksiatnya. Namun kalian sungguh nekat melakukan perjalanan malam hari tanpa pendampingi seorang lelaki." Di sana beliau berpikir bahwa seorang wanita harus menjaga kehormatannya dengan tidak berpergian tanpa lelaki, tetapi orang lelaki bisa seenaknya melakukan hal apapun. Setelah melakukan perjalanan menuju kota atau kampung tersebut, beliau menyerahkannya kepada tabib dan diberikanlah obat. Setelah musyawarah dengan keluarga, beliau memutuskan untuk menikah lagi atau membina rumah tangga dengan sang bangsawan terkenal bernama Atik bin Aziz. Bagi Atik, keluarga adalah beban yang teramat berat. Atik adalah tipe lelaki yang tidak pernah puas meski telah melakukan pemaksaan kepada orang lain. Setiap malam dia memuaskan diri bermabuk-mabukan. Setelah melakukan perjalanan hari yang bermabuk-mabukan itu, setelah dia pulang ke rumah dan merasakan bahwa kehidupan bersama istrinya adalah sebuah kesedihan dan kepedihan. Dari pernikahan ini beliau memiliki satu orang anak, totalnya menjadi 3 ya. Dan yang sebelumnya, tiba di suatu malam beliau berkata, cukup, dia akan meninggalkan rumah ini dan membawa ketiga anaknya karena tidak kuat dengan kelakuannya yang bertolak belakang dengan Sayyidatina Khadijah. Bahkan pesta jamuan minuman kerasnya dilakukan di halaman rumah mereka. Meskipun seperti itu, beliau tetap diam di kamar dan tidak bergeming. Kepergiannya adalah cara Khadijah. Bagi Atik, cara itu adalah cara yang sangat menyakitkan, bagaikan dada
yang tertindih gunung. Cerainya seorang wanita dari suami sama sekali tidak mungkin terjadi. Seluruh Mekah tentu sangat guncang. Khadijah binti Khuwailid dengan dua hal warisan mendiang sang ayah, bangun di awal waktu dan teguh dalam kesabaran dan pendiriannya, membuat seluruh Mekah terheran-heran sekaligus kagum atas tindakannya. Setelah perceraian pernikahannya bersama Atik, beliau banyak merenungi di sebuah balkon dengan beratapkan bintang-bintang. Para pelayannya sering menemukan beliau sedang memandangi langit. Untuk menghilangkan kesedihan sang tuan, para pelayan mengundang para penyair-penyair untuk melantunkan syairannya di depan Tuan Putri untuk membangunkan kebahagiaan. Setelah beberapa malam, beliau mendapati 3 kali mimpi dalam waktu 3 hari berturut-turut dan mendapatkan mimpi yang sama. Pada hari ketiga, ia dapati sosok raksasa yang menakutkan itu seolah-olah tiba mendatanginya dengan wajah yang sedih seolah memelas kepada tuannya. Setelah beberapa saat, beliau menyadari bahwa beliau telah berada di Pulau Salam. Pulau Salam adalah sebuah pulau yang sering disebutkan oleh para penyair di dalam syairannya yang ada di kitab lama. Setelah itu, beliau memahami mengapa beliau bermimpi seperti itu. Salah satu mimpi itu menunjukkan bahwa dia ditunjukkan untuk pergi ke Pulau Salam, di mana pulau itu sepi tanpa pengunjung, tidak ada penghuninya, seperti hatinya yang kosong. Bangun dari mimpinya, beliau dikagetkan dengan berdirinya Maisarah di sampingnya. Maisarah bertanya, apakah beliau bermimpi lagi? Beliau menjawab, beliau baru pulang dari Pulau Salam. Maisarah bertanya, apa yang dimaksudkan Tuan Putri? Pulang dari Jaziratul Salam? Sayyidatina Khadijah menjawab, aku kira Pulau Salam hanya ada di dalam penyair, tanpa ada kenyataannya. Ternyata Pulau Salam atau Jaziratul Salam itu benar adanya. Di tengah perbincangan beliau dan Maisarah memberitahukan bahwa ada tamu, yaitu Warokoh dari Kinanah. Setelah itu dia menemui Warokoh dan Kinanah dengan senang hati dan menjamu setulus hati. Subtema keempat yaitu tabir mimpi. Beliau bermimpi kembali didatangi sebuah mentari yang sangat amat cerah. Mimpi yang dialami ibu muda tersebut sebenarnya merupakan perjalanan ke alam angkasa. Mulanya ia mendapati bintang-bintang bersinar bagaikan kilatan perhiasan yang ada di atas langit. Dia merasakan seolah dirinya terbang atau terus berjalan di ketinggian udara. Ia menyaksikan gugusan planet-planet di angkasa. Di dalam perjalanan tersebut beliau menemukan mentari dalam lingkaran. Ia termenung di sana, tertegun memandangi indahnya pancaran cahaya tersebut. Cahaya tersebut masuk ke dalam tubuhnya, menerangi hatinya. Cahaya itu memancarkan cahaya yang sangat kuat dari dalam dirinya. Beliau bingung, apakah dirinya berada di langit atau di bumi? Beliau merasakan seolah dirinya sedang berenang di suatu ruangan yang hampa dan udara yang sangat hangat. Di dalam mimpi tersebut, beliau merasakan aroma-aroma wangi yang ada dari sela-sela jarinya, seolah-olah memberikan aroma kepada rambutnya dengan aroma-aroma buah-buahan yang sangat wangi. Cangkir-cangkir di pinggirnya berisikan kismis, buah-buahan, kurma, dan kacang-kacangan yang lainnya. Makanan atau hidangan-hidangan tersebut memberikan aroma yang sangat kuat kepada hidungnya. Seakan-akan makanan dan minuman ini membawa Khadijah ke dalam mabuk. Makanan dan minuman-minuman ini disajikan kepada Sayyidatina Khadijah sebagai seorang tamu khusus. Beliau heran, apakah rahasia yang beliau alami dalam mimpinya? Namun, mimpi itu seperti udara, hanya ada Khadijah yang ada di dalamnya. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.